Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Seruan dari Bung Karno pada pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Untuk memperoleh sebuah kemerdekaan, bangsa ini memperolehnya tidak gratis. Sejarah panjang harus dilalui para pejuang kemerdekaan tanpa kenal lelah. Dan perjalanan panjang dilalui dengan pengorbanan nyawa dan darah untuk mendapatkan kemerdekaan demi kedaulatan sebagai sebuah bangsa dan negara, yaitu bangsa Indonesia. Happy Parenting hari ini hadir bersama tamu istimewa saya, yaitu Bapak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, putra dari seorang pahlawan revolusi, dan dengan hormat saya sebut namanya Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Selamat pagi, Pak Agus. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Sehat, Mbak Novita. Alhamdulillah baik. Biasanya diajak bicara dengan hal-hal yang serius. Hari ini kita ngobrol tentang parenting, Pak. Bagaimana menjadi orang tua. Bagaimana menjadi calon orang tua yang nantinya menjadi orang tua. Tema kita cukup spesial hari ini, NKRI harga mati. Begitu serius, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah harga mati. Sebelum masuk ke tema yang begitu serius, Pak Agus, izin untuk bertanya tentang masa kecil Bapak bersama Pak Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo pada saat itu. Tentunya kita sendiri tahu bagaimana sejarah seorang pahlawan revolusi 1 Oktober 1965 begitu membuat saya sendiri rasa haru tetap masih ada, bagaimana seorang pahlawan yang gugur untuk kedaulatan, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ceritain, Pak, bagaimana sih sosok seorang ayah bagi seorang Gubernur Lemhanas Republik Indonesia? Iya, pahlawan itu kan sebuah predikat yang didapat oleh seseorang setelah suatu kejadian yang dipandang perlu untuk memberikan predikat pahlawan. Pahlawan tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah tujuan ataupun cita-cita hidup. Nah, dari keluarga saya, kita perlu untuk melihatnya. Saya cerita dulu konteks keluarga saya. Baik, Pak. Saya saking terlalu terpesona, Pak, jadi langsung loncat ke sana. Harusnya saya menyapa dulu dengan keluarga, apa kabar dengan ibu, bagaimana dengan keluarga, anak-anak, dan sekarang sudah punya cucu ya, Pak? Ada 3 orang cucu. Walaupun tadi katanya namanya, bukan namanya, usianya agak-agak lupa ya, Pak ya? Ada Jana, lalu ada... mana ini? Ada Alia, lalu ada Niko. Iya. Itu tadi ditanya umurnya ya? Betul. Sudah ada, Pak, catatan di sini. 12 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun. Untuk mengingat umur cucu itu merupakan the hardest job untuk seorang grandpa. Oh, justru the hardest job ya, to remember the age of your grandchildren. Iya, Pak. Silakan, Pak. Jadi ketika saya sebagai seorang anak, saya tidak mengalami kasih orang tua itu secara ideal, terus-menerus dan tuntas karena terputus-putus. Pada usia saya 5 tahun, ibu saya meninggal, ibu kandung. Saya punya 2 adik, 1 perempuan yang tepat
lebih muda daripada saya, terus kemudian yang bungsu laki. Baik, Pak. Itu tahun 53. Tahun 56 ayah menikah lagi karena ada penugasan di luar negeri. Baik. Dan dari ibu sambungan ini memang tidak ada anak, sehingga semua adik saya itu merupakan adik kandung. Baik. Itu berlangsung, baru saja kita mengenal untuk mempunyai seorang ibu baru pada tahun 65, yaitu 56 sampai 69 tahun. Baik. Kita kehilangan figur seorang ayah, gitu kan. Jadi memang terputus-putus. Dan dalam keluarga, saya rasa seperti semua keluarga pada waktu itu, hubungan orang tua dengan anak itu cukup konservatif. Pada waktu itu kelihatan agak cukup berjarak hubungan antara anak dan orang tua. Tidak terlalu komunikatif, dan kita memandang orang tua itu dengan begitu berwibawa, gitu ya. Disegani ya, Pak? Ya, sehingga juga sebetulnya pandangan saya terhadap ayah terutama, dan karena ibu juga kita baru kenal, ayah adalah seorang prajurit yang banyak disibukkan oleh tugas-tugas, dan saya juga anak laki. Mungkin ayah memilih adik saya yang perempuan untuk bisa berhubungan lebih dekat. Pertama karena hubungan ayah dengan perempuan itu lebih dekat lazimnya. Dan yang kedua, dia merupakan perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Dan anak tengah lagi. Anak tengah, ya. Tengah-tengah. Sehingga mungkin tidak intens hubungan saya dengan ayah. Sehingga kesan saya terhadap ayah itu adalah dari apa yang saya kesankan. Dan saya banyak mendengar tentang ayah saya itu bukan langsung dari ayah saya kepada saya, tetapi dari teman-teman ayah saya yang membicarakan kepada saya. Baik. Dari saudara-saudara yang membicarakan kepada ayah saya. Pada umumnya baik-baik semua. Bukan pada umumnya, semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik. Baik. Ya. Dan kalau dari kawan-kawan itu selalu mengatakan bahwa ayah itu termasuk salah satu perwira yang terpandai di Angkatan Darat, terutama dengan hasil pendidikan yang terakhir di SSKAD di Bandung itu. Dan saya melihat ayah itu punya banyak kawan, selalu bergembira, tetapi cukup serius untuk menangani pekerjaannya. Itu kesan-kesan yang saya dapatkan dari ayah saya. Itu kan dari apa yang ditransfer dari teman-teman ayah kepada Bapak, Pak Agus sendiri. Tapi kalau pengalaman pribadi, saat ayah pergi pada saat itu usia sudah 18 tahun. Sosok yang Bapak sendiri kenal seperti apa, Pak? Sosok yang keras, sosok yang apakah menghukum pada saat anak-anak berbuat kesalahan dengan hukuman fisik? Karena kalau kita seorang tentara biasanya tegas, disiplin, kesannya kaku gitu. Apakah membesarkan anak-anak juga seperti itu? Ya, saya rasa disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan dan bimbingan orang tua kepada kami. Tapi tidak pernah dengan menggunakan tindakan-tindakan atau sanksi-sanksi fisik, ya. Dan tentu kalau kami berbuat salah, tentu pasti ada ada omelannya gitu, ya. Omelan, sebatas omelan. Atau dengan melotot aja udah takut zaman itu? Ya, pasti ada lah itu kata-katanya itu, ya, untuk mengadakan evaluasi mengapa kesalahan itu terjadi, ya. Tapi tidak pernah dengan tindakan fisik. Wow. Sosok yang seperti apa seorang, karena namanya begitu besar, pahlawan revolusi. Beliau ini nama begitu besar, kedekatan emosional antara Bapak dengan beliau, ada bonding, attachment yang terjadi yang sampai ini mungkin yang tidak terlupakan. Ya, saya selalu melihat bagaimanapun juga seorang ayah itu sebagai model, ya. Walaupun juga dari posisi yang cukup berjarak pada waktu itu, di mana komunikasi juga tidak terjalinkan terlalu erat karena mungkin kesibukan beliau. Baik. Tapi banyak memang hal-hal yang saya ambil dari figur ayah, gitu.
Baik, jadi mungkin menjadi seperti hari ini seorang Agus Wijoyo tentunya mungkin dengan kualitas waktu yang dipakai lebih optimal ya Pak saat itu, pada saat bertemu dipakai seoptimal mungkin. Peran ibu pada saat mungkin 5 tahun ibu harus berpulang, tapi peran ibu pada saat itu yang bisa masih teringat Pak? Ya, peran ibu sebagai seorang ibu, sambungan, saya memahami betapa sulitnya hubungan ya dalam waktu yang sesingkat itu untuk mengadakan penyesuaian, tetapi saya rasa kalau ada seseorang yang kami dari anak-anak itu perlu untuk berterima kasih, yaitu ibu yang kita tidak punya waktu yang cukup lama untuk berinteraksi, tetapi terutama setelah kepergian dari ayah, saya rasa ibu itu yang mencoba untuk bisa memainkan peran, terutama single parent di dalam tahapan yang sudah lanjut ya dalam keluarga kami, dan juga mengalami diskontinuitas di dalam memainkan peran orang tua terhadap anak gitu. Saya yakin itu adalah tugas dan peran yang tidak mudah dan telah dilaksanakan dengan baik oleh ibu. Baik, begitu membekas, saya bisa melihat dari ekspresi Bapak pada saat menceritakan sosok seorang ibu, Bapak terkesan begitu terharu, Bapak begitu terkesan begitu dekat dengan hubungan dengan ibu. Mungkin juga tidak harus dekat ya, tapi karena saya menyadari bahwa itu tidak mudah, dari kami pun tidak mudah untuk mendekati ibu, dan saya yakin juga dari ibu tidak mudah untuk mendekati kami ya, terutama juga ketika ayah sudah tidak ada, itu memerlukan upaya dua arah yang perlu saling menyesuaikan. Baik Pak, kita kembali lagi pemirsa setelah jeda berikut ini.